Kali ini kita bakal bongkar satu cerita bisnis yang, wah, penuh paradoks, di mana angka-angka pertumbuhan yang kelihatannya keren banget justru menyembunyikan cerita yang jauh lebih rumit di baliknya. Nah, pertanyaan ini bukan sekedar tebak-tebakan loh. Ini beneran kejadian dan dialami sama PT Petrindo Jaya Kreasi, atau yang sahamnya kita kenal dengan kode cuan. Gimana ceritanya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, buat mecahin teka-teki ini, kita harus lihat dulu petunjuk pertamanya. Transformasi gila-gilaan yang dilakuin sama Cuan. Percaya deh, perusahaan ini udah beda banget dibanding beberapa tahun lalu. Jadi di bawah komando Taipan Prajogo Pangestu, Cuan ini bener-bener ekspansi gila-gilaan. Dari yang tadinya cuma main di batu bara, sekarang mereka ada di mana-mana. Emas, jasa tambang, bahkan sampai energi terbarukan. Ini bukan lagi sekedar perusahaan, ini udah kayak mau bangun kerajaan energi sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Siap-siap, karena di sini ada kontradiksi finansial yang mungkin bikin Anda garuk-garuk kepala. Jadi begini, di satu sisi, karena mereka banyak akuisisi sana-sini, pendapatannya melesat, naik sampai 45,88% di kuartal ketiga 2023. Gila kan? Angka pertumbuhan yang luar biasa banget. Tapi, nah ini dia tapinya. Di sisi lain, coba lihat ini. Laba bersihnya malah anjlok, terjun bebas lebih dari 94% di awal 2024. Aneh kan? Pendapatan meroket, untungnya malah hilang. Grafik ini nunjukin ceritanya dengan sangat jelas ya. Lihat deh, pendapatannya terus naik dari kuartal ke kuartal. Tapi, ini tuh pertumbuhan yang mahal. Ada ongkos tersembunyi yang bikin untungnya nggak ngikutin. Kira-kira apa ya? Jawabannya cuma satu kata, utang. Yap, buat bayarin semua akuisisi dan ekspansi agresif itu, total utang perusahaan bengkak jadi 1,57 miliar dolar AS. Dan ya, bunga dari utang segede gaban inilah yang memakan habis laba mereka. Oke, di tengah situasi yang kelihatannya genting ini, sang pendiri Prajogo Pangestu malah ngelakuin sesuatu yang mengejutkan. Sebuah langkah yang ngasih sinyal kuat banget ke pasar. Bukannya panik, sepanjang Januari 2024, beliau malah keluarin duit dari kantongnya sendiri. Nggak tanggung-tanggung, beli jutaan lembar saham Cuan, totalnya lebih dari 17 miliar rupiah. Wow. Buat orang-orang di pasar modal, ini pesannya jelas banget. Seolah-olah Pak Prajogo bilang, "Hey, saya pemiliknya, dan saya percaya banget sama masa depan perusahaan ini. Nilai aslinya itu jauh lebih tinggi dari yang kalian lihat sekarang." Jadi, apa sih yang bikin Pak Prajogo sepede itu? Strategi jangka panjang apa yang dia lihat? Nah, jawabannya ada di satu akuisisi kunci yang bisa mengubah semua permainan. Jadi, Cuan ini lagi proses mengakuisisi perusahaan lain, namanya PT Singaraja Putra, kodenya Sini. Kenapa Sini ini penting banget? Karena Sini ini pegang kunci ke harta karun berupa tambang raksasa di Sumatera Selatan. Coba lihat deh proyeksi dampaknya. Gila kan? Pendapatan Sini gitu diprediksi bakal loncat dari cuma 154 miliar jadi hampir 3 triliun rupiah. Cuma dalam setahun. Ini bukan lagi tumbuh, ini namanya meledak. Lewat akuisisi ini, total cadangan batubara Cuan bakal nambah 378 juta ton. Ini tuh kayak mereka dapat bahan bakar super banyak buat naikin produksi secara drastis. Dan yang paling penting, buat mulai hasilin untung gede yang bisa nutupin semua utang mereka. Tapi, tentu saja ceritanya nggak semulus itu. Jalan menuju Cuan besar ini ada rintangannya. Ada dua tantangan gede dari luar yang bisa aja ngegagalin semua rencana ambisius ini. Yang pertama, dari MSCI. Ini lembaga indeks global yang penting banget. Nah, mereka lagi bekuin saham-saham Indonesia gara-gara masalah transparansi. Efeknya apa buat Cuan? Ya, jadi lebih susah buat masuk radar investor asing kakap yang pakai indeks ini sebagai acuan. Tantangan kedua, malah datang dari pemerintah sendiri. Ada rencana buat memangkas kuota produksi batubara nasional. Tujuannya sih bagus ya, buat jaga stabilitas harga global. Tapi buat produsen kayak Cuan, artinya persaingan makin ketat. Mereka harus super efisien kalau mau tetap untung. Semua faktor ini membawa kita ke potongan puzzle terakhir yang paling bikin penasaran. Valuasi saham Cuan yang bisa dibilang setinggi langit. Dan ini mungkin bagian paling gilanya buat para investor. Coba lihat deh tabel ini. Angka-angka valuasi kayak PBV dan PER-nya Cuan itu puluhan kali lipat lebih tinggi dibanding pesaingnya. Sebut saja Adro atau PTBA. Artinya, pasar rela bayar harga super premium cuma buat potensi Cuan di masa depan. Nah, jadi ini semua kembali ke satu pertanyaan besar buat kita semua.
Apakah Cuan ini sebuah mesin pertumbuhan visioner yang harganya memang sepadan dengan mimpinya? Atau ini cuma sebuah pertaruhan raksasa yang penuh risiko dan dibiayai utang? Jawabannya, mungkin hanya waktu yang bisa membuktikan.